Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Islamianti, yang kedua ada Marisa Lapenia, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Mutia Alfala Siregar. Kami dari kelompok 6 akan membacakan rencana kegiatan pembelajaran KD Gerak Parabola yang telah kami susun. Untuk yang pertama yaitu saya. Baik, untuk yang pertama itu kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Untuk materi gerak parabola, KD-nya ada 3.5 dan 4.5. Untuk KD 3.5 itu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaiannya yang pertama ada itu mengkarakteristik gerak parabola, yang kedua menganalisis kecepatan gerak parabola dengan menggunakan vektor, yang ketiga itu menganalisis titik terjauh yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola, yang keempat itu menganalisis titik tertinggi yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Untuk KD 4.5 itu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Untuk indikator pencapaiannya itu yang pertama itu menyajikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Yang kedua itu mempresentasikan hasil percobaan gerak parabola. Berikutnya itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar sudut elevasi dengan titik tertinggi yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola secara benar dengan mengembangkan sikap teliti dan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kecepatan awal dengan titik tertinggi yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola secara benar dengan mengembangkan sikap teliti dan percaya diri. Berikutnya, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya secara benar dengan mengembangkan sikap teliti dan percaya diri. Yang terakhir itu peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan gerak parabola dengan benar dan mengembangkan sikap teliti dan percaya diri. Berikutnya itu materi pembelajaran. Yang pertama ada fakta. Yaitu olahraga, misalnya basket, sepak bola, bola voli, memanah, bulu tangkis, dan lain-lain. Dan ada juga kegiatan militer. Untuk konsepnya sendiri, gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal dan merupakan perpaduan antara GLB dan GLBB. Untuk prinsip, gerakan benda bergerak parabola ketika pada benda diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut sebesar alfa terhadap bidang horizontal. Yang keempat ada prosedurnya. Itu langkah-langkah dalam melakukan virtual eksperimen tentang gerak parabola. Untuk metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama ada pendekatan saintifik, untuk modelnya yaitu discovery learning, dan untuk metodenya itu virtual eksperimen, diskusi, atau tanya jawab, dan penugasan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya untuk pendahuluan itu deskripsi kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, melalui aplikasi Facebook atau Google Meet, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menyiapkan fisik dan fisikis secara fisikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan menanyakan kabar. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang keempat itu guru menyampaikan rambu-rambu serta hal-hal teknis
terkait pembelajaran yang berlangsung. Yang kelima itu guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Masuk ke kegiatan inti, yang pertama adalah pemberian rangsangan. Untuk deskripsi kegiatannya, memusatkan perhatian peserta didik pada topik gerak parabola yang dibahas. Guru menayangkan video yang diakses pada link pada YouTube. Yang kedua itu guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, apakah kalian pernah bermain bola voli? Apa yang kalian lakukan agar servis bahwa kalian dapat melewati net? Berikutnya itu masuk ke pertanyaan atau identifikasi masalah. Untuk deskripsinya, peserta didik diarahkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait video tersebut. Pertanyaan yang dibuat peserta didik, misalnya seperti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gerak parabola. Baik, berikutnya itu pengumpulan data. Deskripsi kegiatannya itu guru menyampaikan LKPD kepada peserta didik. Guru membantu peserta didik belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Peserta didik melakukan praktikum atau virtual eksperimen untuk mengumpulkan informasi atau data sebagai mana tertera dalam LKPD. Yang keenam itu peserta didik mengamati dan mencatat ketinggian yang dicapai benda saat dilempar dengan kecepatan tetap atau V0, namun dengan sudut elevasi yang berbeda-beda melalui virtual eksperimen dengan aplikasi PET pada tabel data pengamatan. Yang ketujuh itu peserta didik mengamati dan mencatat ketinggian. Untuk alat dan media pembelajarannya sendiri, yang pertama itu menggunakan PET yang dapat diakses melalui link berikut. Yang kedua itu adalah video yang dari YouTube. Sedangkan sumber belajarnya ada dari YouTube, PET, dan buku Fisika SMA kelas 10. Dan penilaian untuk hasil belajar, yang pertama ada penilaian sikap itu melalui observasi. Untuk penilaian pengetahuan itu melalui tes tertulis dan penugasan, sedangkan penilaian keterampilan melalui kinerja. Nah, untuk penilaian sikap dapat kita lihat rubrik penilaiannya. Ada indikator penilaiannya seperti menyimak penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, keberanian berpendapat. Apabila ada sangat baik, peserta didik itu harus seperti yang tertera pada tabel. Seperti siswa menyimak penjelasan tentang gerak parabola dengan seksama, itu penilaian sangat baik. Dan penilaian baik itu siswa menyimak namun sedikit tidak fokus, sedangkan penilaian cukup itu siswa tidak menyimak sama sekali. Baik, selanjutnya untuk pedoman penskoran sikapnya dapat kita lihat pada tabel yang tertera, yaitu ada nama, disiplin, percaya diri, berani, jumlah skornya, dan nilainya. Berikutnya itu penilaian pengetahuan. Untuk rubrik penilaiannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, di sini adalah soal-soal untuk penilaian pengetahuan tadi. Ada 10 soal beserta dengan kunci jawabannya. Berikutnya itu penilaian keterampilan. Untuk KADA 4.5 itu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan magnetisnya.
Dengan indikator soalnya, siswa dapat membuat grafik dan perhitungan. Bentuk instrumennya itu sendiri yaitu uraian. Untuk soalnya dan beserta jawabannya dapat kita lihat. Untuk rubrik penilaiannya itu sendiri dapat kita lihat pada tabel, ada indikator penilaiannya apa saja, seperti kesesuaian jawaban siswa dengan penyebab dari peristiwa, tampilan penyajian jawaban, ketepatan waktu. Dan untuk penilaiannya ada 3, ada sangat baik, baik, dan cukup. Yang ini ada tabel penskorannya agar lebih mudah untuk menghitung nilainya. Sekian dari saya. Selanjutnya itu penyampaian dari Islamiyati. Pada Islamiyati dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada materi gerak parabola, di sini terdapat 4 kompetensi inti, di mana yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama, yang kedua menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun dan peduli, lalu KI3-nya memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang keempat, KI keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari. Lalu di sini kompetensi dasarnya 3.4 yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 3, menginterpretasi grafik, kedua menyusun formulasi representasi matematisnya, ketiga menganalisis hubungan kecepatan dan posisi pada waktu tertentu pada gerak parabola. Kemudian kompetensi dasar 4.4-nya yaitu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya, dan indikator pencapaiannya yaitu mempresentasikan hasil diskusi gerak parabola. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar atau video serta tanya jawab bersama guru, peserta didik dapat menginterpretasikan grafik gerak parabola dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan pengamatan gambar dan video juga, peserta didik dapat menyusun formulasi representasi matematis yang dialami benda yang bergerak parabola untuk mencapai tinggi maksimum dan jarak maksimum dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan kecepatan benda dan posisi pada waktu tertentu dengan mengembangkan sikap penuh tanggung jawab, disiplin, teliti, dan bekerja sama. Dan yang terakhir, setelah kegiatan diskusi kelompok, peserta didik secara komunikatif dapat mempresentasikan hasil praktikumnya tentang gerak parabola dengan mengembangkan sikap penuh tanggung jawab, disiplin, teliti, dan bekerja sama. Kemudian pada materi pembelajaran yaitu pengetahuan faktual, benda yang bergerak parabola adalah bola yang ditendang dengan sudut elevasi tertentu, gerak peluru yang keluar dari peluncur rudal, dan pada konseptualnya gerak benda yang lintasannya berupa parabola pada sistem koordinat kartesius, lalu posisi dan kecepatan pada waktu tertentu, tinggi maksimum, jarak terjauh, kecepatan di titik tertentu. Proseduralnya yaitu merumuskan hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, mengumpulkan data, menganalisis data, mendiskusikan hasil analisis, membuat kesimpulan, dan yang terakhir berkreativitas membuat alat yang bergerak parabola.
Lalu metakognitifnya yaitu mengenali dan menerapkan cara belajar mandiri untuk mempermudah mempelajari materi gerak parabola. Lalu mendiskusikan dengan guru dan teman cara belajar yang tepat untuk mempelajari gerak parabola sesuai dengan gaya sendiri. Karena ini dilakukan secara virtual, maka teknologi yang digunakan yaitu menggunakan video, penggunaan software PAD sebagai simulasi virtual gerak parabola, dan menggunakan internet untuk mencari informasi terkait materi gerak parabola, dan seperti yang dapat dilihat pada gambar. Lalu metode pembelajarannya, pendekatannya STEAM, strateginya kerja kelompok, praktikum, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Mode pembelajarannya problem based learning. Media pembelajarannya yang sinkronnya itu menggunakan Google Meet dan asinkronnya menggunakan Google Classroom. Ada KPD, PowerPoint, video YouTube, dan pad simulation. Alat bahannya adalah laptop, handphone, dan buku tulis, serta ballpoint. Lalu sumber belajarnya ada dari materi dari video yang di-share oleh guru. Lalu video simulasi gerak parabola. Dan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu pada tahap kegiatan pendahuluan, kegiatannya yaitu melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran, serta memeriksa kehadiran peserta didik. Lalu yang kedua, apersepsi, di mana mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Lalu guru juga meminta peserta didik untuk mengungkapkan pengalamannya terkait materi yang akan dilakukan. Yaitu tahap pembelajaran berikutnya tentang motivasi, di mana kegiatannya yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui media PowerPoint juga, guru menyampaikan tujuan dari materi pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Pada kegiatan inti, sintak model pembelajarannya yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Peserta didik bersama guru mengamati gambar penembakan peluru atau meriam. Lalu peserta didik diarahkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait gambar atau video. Kemudian sintak model pembelajaran pada mengorganisasikan peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Masing-masing kelompok diberikan lembar kerja peserta didik gerak parabola. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk mengisi LKPD yang tersedia. Dan peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menginterpretasi grafik, menyusun formulasi representasi matematis yang dialami benda yang bergerak parabola untuk mencapai tinggi maksimum, serta menganalisis hubungan kecepatan benda dan posisi pada waktu tertentu pada gerak parabola. Dan salah satu kelompoknya mempresentasikan laporan pembahasan hasil temuan, alternatif solusi, serta menarik kesimpulan. Setelah itu, guru membimbing peserta didik untuk membandingkan hasil diskusi dengan literatur. Pada bagian penutup, guru bersama peserta didik mereview konsep dan kegiatan yang belum dipahami. Lalu guru juga bersama peserta didik mengevaluasi hasil belajar. Guru juga menyampaikan materi pertemuan selanjutnya dan ditutup dengan salam. Nah, pada bagian penilaian, ada terdapat 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan teknik jurnal, tes tertulis atau tes tertulis penugasan atau penilaian praktik, bentuk instrumennya catatan, soal pilihan ganda atau rubrik, dan lembar pengamatan. Dan waktu penilaiannya, jika sikap dinilai saat selama proses KBM, pengetahuan setelah KBM, dan keterampilan selama proses KBM. Ini bentuk format penilaian melalui jurnal. Ini teknik penilaian untuk kompetensi sikap spiritual, di mana berisikan teknik, bentuk instrumen, butir instrumen, waktu pelaksanaan dan keterangannya. Sikap sosial juga sama dengan kompetensi sikap spiritualnya. Lalu ini kompetensi pengetahuan, di mana tekniknya ada lisan, penugasan, tertulis, portofolio. Ini penilaian kompetensi keterampilan, dan ini merupakan lampiran penilaian
dari sikap yang dengan diambil penilaian observasi. Ada nama siswa, aspek perilaku yang dinilai, jumlah skor sikap, dan kode nilainya, beserta keterangan yang ada. Penilaian diri, ini merupakan contoh format penilaiannya, ada pernyataan, ya atau tidak, jumlah skornya, skor sikap, dan kode nilai. Lalu ada juga format penilaian antar teman. Penilaian pengetahuannya di sini tertulis pilihan berganda. Dan ada juga tertulis esai beserta dengan jawabannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Islamiati. Selanjutnya kepada Marisa Lapenia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya Marisa Lavenia NIM 19033165 akan melanjutkan menjelaskan tentang RPP gerak parabola. Nah, yang pertama di sini ada kompetensi inti. Untuk KI satunya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2 menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Untuk KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu yaitu 3.5 dan 4.5, di mana 3.5 yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor dan makna fisis dan penerapannya. Untuk 4.5 mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, untuk KD 3.5 yang pertama yaitu setelah mengamati fenomena yang diberikan guru melalui video dan melakukan diskusi, siswa mampu menjelaskan konsep gerak lurus dan GLBB. Yang kedua yaitu setelah mengamati demonstrasi dan melakukan diskusi serta membaca literatur, siswa mampu menentukan hubungan antara sudut elevasi dengan jarak terjauh. Yang ketiga yaitu setelah melakukan diskusi dan percobaan serta mengamati fenomena, siswa mampu menentukan persamaan titik tertinggi, jarak terjauh, serta waktunya. Yang keempat yaitu setelah melakukan percobaan, siswa Yang keempat yaitu setelah melakukan percobaan, siswa mampu menganalisis kecepatan pada arah horizontal maupun vertikal. Yang kelima, setelah mengamati fakta fenomena dan melakukan percobaan, siswa mampu menerapkan konsep gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4.5, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati fenomena yang diberikan oleh guru, siswa mampu merancang dan melakukan percobaan tentang gerak parabola. Yang kedua, setelah melakukan percobaan dan mengolah data hasil percobaan, siswa dapat mempresentasikannya Nah, untuk indikatornya, untuk indikator KD 3.5 yang pertama yaitu menjelaskan konsep GLB dan GLBB. Yang kedua menentukan persamaan titik tertinggi dan jarak terjauh. Yang ketiga menentukan persamaan waktu yang diperlukan. Yang keempat menganalisis hubungan antara sudut elevasi dan jangkauan maksimal. Yang kelima menyajikan data dalam bentuk grafik. Yang keenam menganalisis kecepatan gerak benda pada arah vertikal maupun horizontal. Yang ketujuh menerapkan konsep gerak parabola pada kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4.5, indikator pencapaiannya yaitu yang pertama menyusun rancangan percobaan gerak parabola, yang kedua melaksanakan percobaan gerak parabola, yang ketiga mengolah data hasil percobaan, yang keempat menganalisis data dan grafik, yang kelima mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Kemudian untuk materi pembelajarannya,
Yang pertama yaitu faktual, lintasan sepak bola dalam permainan sepak bola dan golf. Konseptualnya, gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk lengkung parabola yang merupakan hasil perpaduan GLB pada bidang datar dan GLBB pada vertikal. Yang ketiga, prosedural, percobaan gerak parabola dengan alat yang sederhana. Yang keempat, metakognitif, mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kelompok tentang penyelesaian masalah gerak parabola. Kemudian metode pembelajarannya, yang pertama yaitu metode menggunakan ceramah, penugasan, diskusi, demonstrasi, dan percobaan. Pendekatannya menggunakan scientific approach dan modelnya inquiry learning. Kemudian untuk media pembelajarannya, medianya menggunakan whiteboard. Alat dan bahannya ada LCD, laptop, buku fisika, alat percobaan, video yang berkaitan dengan gerak parabola, dan software tracker. Next, nih. Nah, untuk sumber belajarnya di sini siswanya bisa memakai buku fisika SMA kelas 11 atau sumber lain yang relevan. Kemudian kegiatan pembelajarannya di sini untuk pertemuan kedua ada 45 menit, di mana struktur pembelajarannya yang pertama pendahuluan. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu pengkondisian. Pertama, guru dan siswa saling mengucapkan salam, kemudian guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa, kemudian sebagai persepsi, guru meminta siswa mengingat kembali materi yang telah diajarkan pada KD sebelumnya. Alokasi waktunya 10 menit. Kemudian setelah itu guru memberikan motivasi untuk mendemonstrasikan gerakan koin yang dilempar ke atas siswa menjawab pertanyaan guru tentang keterkaitan gerak koin tersebut. Kemudian guru mengkondisikan siswa untuk mengikuti materi gerak parabola dengan mengomunikasikan garis besar kompetensi dasarnya dan indikatornya. Kemudian guru meminta siswa membantu beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang. Guru membagikan LKPD. Fase pertama yaitu mengamati fenomena. Kemudian setelah itu akan masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini sudah masuk ke fase kedua, yaitu merumuskan masalah, di mana waktunya 30 menit. Di sini guru meminta siswa merumuskan permasalahan. Kemudian siswa menanyakan hal yang berkaitan dengan video yang ditayangkan. Kemudian guru mengarahkan peserta didik hingga topik diskusi sesuai dengan tujuan. Setelah itu akan masuk ke fase ketiga, yaitu mengajukan hipotesis, di mana siswa menyusun hipotesis dari percobaan yang dilakukan dan menulisnya di LKPD. Kemudian masuk ke fase 4, yaitu melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, akan masuk ke fase 5, yaitu mengumpulkan data. Setelah itu akan masuk ke fase 6, yaitu menganalisis data. Nah, setelah menganalisis data akan masuk ke fase 7, yaitu menyimpulkan. Kemudian akan masuk ke kegiatan penutup. Di sini alokasi waktunya cuma 5 menit. Kegiatan pembelajarannya yaitu siswa diminta menyimpulkan materi tentang gerak parabola. Kemudian guru memberikan tugas rumah kepada siswa. Guru memberikan gambaran kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam untuk menutup kegiatan pembelajaran. Nah, untuk penilaiannya ada 2, yaitu teknik dan instrumen penilaian dan prosedur teknik dan instrumen penilaiannya. Maksudnya ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yaitu observasi dan penilaian diri. Kemudian penilaian pengetahuan, tes tertulis, dan LKS. Penilaian keterampilannya observasi. Prosedur penilaiannya ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini adalah contoh penilaian sikap selama proses pembelajaran. Kemudian ini adalah rubrik penilaian sikapnya, di mana ada skor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada bentuk dari penilaian diri, dilaksanakan setelah ulangan harian. Nah, di sini juga ada petunjuk untuk mengisi tabel dari aspek yang akan dinilai.
Kemudian ini adalah bentuk dari penilaian pengetahuan. Di sini saya hanya menggambarkan 5 soal berbentuk pilihan ganda beserta jawabannya, domain kognitif yang dipakai, beserta skornya. Kemudian ada 2 soal uraian, ada juga soal jawaban, domain kognitif, dan skornya. Nah, ini adalah bentuk instrumen penilaian uraian untuk tes tertulis. Jika jawabannya sesuai, maka skornya 10. Jika kurang sesuai, maka 5. Jika tidak sesuai, skornya 2. Begitupun juga untuk soal selanjutnya. Kemudian ini adalah bentuk dari lembar kegiatan siswa. Ini adalah salah satu contoh dari LKS. Oh, stop nih. Yang instrumen. Nah, ini adalah bentuk instrumen penilaian lembar kerja siswa. Di mana di sini ada pertanyaan, kemudian akan diisi jika jawabannya benar, maka diisi benar, jika salah, diisi salah. Nah, ini adalah penilaian terakhir, yaitu penilaian keterampilan, penilaian kinerja siswa pada kegiatan percobaan gerak parabola. Next nih. Nah, ini adalah bentuk tabelnya. Sudah dilengkapi dengan aspek penilaian, skor, dan kriteria. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Karena moderatornya terkendala dengan jaringan, maka akan saya gantikan. Dan terima kasih kepada Marisa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau stop share screen. Moderatornya masuk.